Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Anis. Di sini saya ingin melakukan pengkajian kepada Mbak. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk melakukan pengkajian ini. Apakah Mbak bersedia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya bersedia. Baik, uh, baik Mbak. Uh, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dengan Mbak siapa ini? Afiona, Afiona. Umur berapa? 17. 17. Dipanggil Mbak nggak apa-apa ya ini? Iya, Pendidikannya sekarang? SMA. Oh, masih sekolah. Iya, Mbak Islam ya? iya. Alhamdulillah. Statusnya sudah menikah apa belum? Mbak, statusnya sudah menikah apa belum? Belum. Belum. Alamatnya di mana? Di Randu Agung. Pekerjaannya siswa ya, pelajar. Iya. Oke. Mbak boleh diceritakan Mbak kan di sini apa mengeluhkan ada sakit nyeri di punggung. Nah, di situ nyerinya itu yang Mbak rasakan tuh sudah dari kapan? Kalau nyeri sih, aku sudah ngerasain tuh udah dari pas SMP ya. Kalau taunya, taunya kalau misalnya ini nyeri itu kenapa? Baru penasarannya itu yang sejak 1 tahun yang kemarin itu. Nah, di situ aku tahunya itu ya kalau aku tuh skoliosis. Gitu. Jadi baru tahu skoliosis baru kemarin. 1 tahun Satu kemarin. tahun kemarin. Itu eh, Mbak menyadari yang menyebabkan faktor skoliosis itu apa? Apa dari Mbak lahir atau karena memang aktivitas yang mungkin kayak duduk, tidur itu salah posisinya? Kalau saya sih nggak sejak lahir. Kalau misalkan sejak lahir, mungkin saya sudah ngerasain sakit-sakit nyeri-nyeri di punggung itu sudah sejak dari kecil. Nah ini tuh sudah menjelang remaja lah, itu sudah saya rasain itu. Nah waktu saya periksa juga, itu katanya dokternya itu ya nggak apa nggak baik nggak yang dari kecil gitu loh, rata-rata penderita skoliosis itu ya mulai dewasa itu, Mungkin karena faktor, nggak dari faktor pas lahir gitu. Nah ya. jadi mungkin karena posisi mungkin ya, entah itu salah duduk atau apa gitu kan kurang. Mungkin bisa ya, ya kalau duduk sering yang itu loh simpang tindih. Ya. Untuk Mbaknya sendiri punya nggak riwayat penyakit lain selain skoliosis yang sudah dirasa dari Ada. SMP? Apa? Iya ada. Asma. Asma. Terus Mbak Mbak Fiona ini ada riwayat trauma nggak? Kayak contohnya kayak mungkin hanya fisik atau secara apa penolakan atau bulian kayak gitu? Ya Mbak Nggak Fiona pernah nggak kayak pernah. seperti itu. Oh, tidak ada. Iya. Terus apakah selama dari lahir sampai sekarang Mbak Fiona eh, bergaul pernah nggak mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan? uh, Masa lalu yang apa? Masa lalu yang tidak menyenangkan. Oh ya pasti ya ada. Mungkin ada salah Ada. satu yang bisa diceritakan.
Mungkin ya masalah keluarga lah. Oh gitu. Yang menurut saya ya privacy lah. Oh gitu. Nggih, nggih. Terus di sini ada nggak dari keluarga yang punya riwayat gangguan jiwa? Mohon maaf. Nggak ada, Nggak ada. alhamdulillah. Oh iya, di sini Mbak Fiona pernah melakukan pemeriksaan fisik kayak tekanan darah. Pernah. Terakhir kapan? Terakhir itu kalau nggak salah ya beberapa bulan yang lalu. Masih ingat berapa tekanan darahnya? Lupa. Oh lupa ya. Kalau sekarang ada nggak keluhan fisik yang sedang dirasakan? Ada. Iya, apa aja? Mungkin kayak ya nyari-nyari itu aja. Nyeri punggung. Oke, baik. Untuk yang sekarang, saya akan menanyakan tentang konsep diri dari Mbak Fiona. Yang pertama, bagaimana sikap Mbak Fiona terhadap penerimaan tubuh Mbak Fiona? Maksud saya di sini, apakah Mbak Fiona sudah puas dengan memiliki tubuh yang seperti ini, ataukah Mbak Fiona merasa ada yang kurang? Uh, dengan kondisi seperti ini ya yang saya derita dari skoliosis, kadang itu saya ngerasa kayak begini, teman saya pasti kan cewek kan pernah sih ya postur tubuh temenku bagus kayak gini-gini, sedangkan aku kayak gini. Nah temenku bisa gini-gini, sedangkan aku kayak kakakku kayak gimana, karena kayak gini. Maksudnya postur tubuhnya itu nggak kayak orang lain yang Nah uh, betul, kayak sekarang aja duduk itu agak nggak apa nggak simetris gitu loh, tidak nggak simetris. center. Oke. Apa ada yang lain selain itu? Sudah sih, Sudah. sudah. Terus di sini Mbak Fiona apa menyadari identitas Mbak Fiona? Identitas maksudnya? Di sini kan kalau misalnya saya identitasnya sebagai anak pertama dan juga sebagai mahasiswa seperti itu. Di sini Mbak Fiona Iya, iya saya sebagai anak kedua sebagai pelajar gitu ya. siswa. Iya pelajar. Untuk perannya berarti di sini Mbak Fiona berperan sebagai anak kedua serta pelajar gitu ya. Iya. Oke, untuk di umur 17 ini ideal dirinya kan seorang pelajar kan juga mempunyai suatu cita-cita. Mungkin di umur 17 ini mungkin Mbak Fiona dulunya pengenlah di umur 17 tuh aku mencapai ini, atau nanti di umur berapa Mbak Fiona ingin mencapai ini. Lah, untuk sekarang ini apakah tujuan dari hidup Mbak Fiona ada yang sudah tercapai? Uh, menurut saya masih belum. Masih belum. Uh, ini di sini apakah Mbak Fiona uh, menghargai diri sendiri? Contohnya kayak gini, kan tadi Mbak Fiona merasakan tubuhnya ini kayak nggak simetris gitu, nggak sama kayak temen-temennya gitu. Di sini apakah Mbak Ya, Fiona tuh merasa kayak kadang minder, atau Mbak Fiona menerima keadaan itu? iya. Kadang di sisi lain ada yang kayak merasa minder. Apalagi waktu pas ada tugas ya bikin video. Nah itu temanku tuh bilang, kamu kok ojo miring terus kayak gitu. Itu kayak ngerasa, ya ampun kayak gimana gitu terus. Tapi aku kadang merasa, ya sih dia kan nggak tahu yang sebenarnya. Mungkin kalau dia tahu nggak mungkin dia bilangnya kayak seperti itu. Oh ya, yang tadi ideal diri, menurut Mbak Fiona, ideal dirinya Mbak Fiona seharusnya seperti apa? Ideal diri. Misal, Maksudnya contohnya tubuh yang misalnya ideal ini gitu. di sini umur 22 seharusnya saya tuh udah kerja, tapi di sini saya harus kuliah lagi gitu, kayak gitu. Iya, kalau saya itu menurut saya itu ya saya harus kuliah
kuliah terus nanti apa mencapai cita-cita terus membanggakan orang tua tuh dan saya tuh apa ya kayak ingin ingin membanggakan orang tua lah, ingin yang karirnya bagus gitu walaupun ya anak perempuan. Oke, selanjutnya di sini orang yang paling berarti dan orang terdekat Mbak Fiona siapa? Mama. Mama. Mbak Fiona ikut serta nggak dalam kegiatan masyarakat atau kelompok mungkin kayak pengajian atau kerja bakti atau apa itu PKK atau gimana? Iya pernah ikut. Sampai sekarang? Kalau sekarang sih udah kayak lebih jarang ya, bahkan kayak lebih mendekati enggak lah. Soalnya kayak sekarang itu kegiatannya tuh padat, apalagi akan sekolah itu dari sering kayak capek-capek, kalau capek itu nanti sakit kayak gitu. Terus ada nggak hambatan berhubungan dengan orang lain? Maksudnya di sini kayak kadang tuh Mbak Fiona minder karena kayak gini. Jadi Mbak Fiona mau nyapa orang, mau kenalan sama orang tuh, orang itu mau nggak ya sama aku kayak gitu? Ada nggak punya pikiran kayak gitu? Iya ada. Tapi nggak jadi hambatan yang kayak benar-benar mengekang Mbak Fiona buat interaksi dengan orang lain kan? Halo? Nggak jadi nggak jadi hambatan sepenuhnya tapi kan? Iya enggak. Oke, di sini apakah Mbak Fiona pada setiap malam mengalami gangguan tidur? Enggak pernah. Nggak ada, jadi tidurnya enak-enak aja ya. Iya. Oke, mungkin itu saja apa dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nanti kita bertemu lagi ya Mbak untuk melakukan Iya. intervensi. Jadi nanti saya akan membantu sedikit kekhawatiran Mbak Fiona. Jadi mungkin kita nanti bertemu lagi. Saya rekap dulu. Mungkin jam berapa kita bertemu? Mungkin besok ya. Iya. Ya, sebentar saja. Mungkin memerlukan waktu 10 menit saja kok, Mbak. Iya. Ya, Mbak Fiona setuju ya. Baiklah, saya terima kasih banyak telah dibantu. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.